Halo Kampung Lovers. Bagi kamu pecinta balap MotoGP tentu bangga dong dengan adanya sirkuit balap MotoGP yang ada di Indonesia ini. Tentu saja akan menambah nilai gengsi bagi bangsa ini untuk terus lebih maju dari negara lain. Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB telah diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada Jumat 12 November 2021. Dengan proses peresmian tersebut, artinya sirkuit dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit ini sepenuhnya siap menjadi tuan rumah untuk berbagai ajang kelas dunia. Seperti diketahui, sirkuit Mandalika telah masuk dalam kalender MotoGP tahun 2022 dan akan menjadi tuan rumah pada seri balapan kedua pada 20 Maret 2022. Berikut ini beberapa perbandingan antara sirkuit Mandalika di Indonesia dan sirkuit Sepang di Malaysia yang wajib Anda ketahui. Apa saja? Simak videonya sampai habis ya! Satu, biaya konstruksi. Pembangunan sirkuit Mandalika menelan fulus hingga 1,1 triliun rupiah. Biaya ini dihabiskan untuk pekerjaan dasar sirkuit dan pembangunan sirkuit. Sementara itu, biaya yang dikeluarkan untuk membangun sirkuit Sepang 120 juta dolar AS atau sekitar 300 miliar rupiah dan rampung pada tahun 1998. Sirkuit Sepang secara resmi dibuka pada 9 Maret 1999. 2. Kapasitas penonton. Kapasitas Grandstand Sitting Street Circuit Mandalika mencapai lebih dari 50.000 tempat duduk. Sementara, non-seated area atau tribun berdiri sanggup menampung 138.000 orang. Para penonton juga bisa menonton MotoGP di Hospitality Suites yang direncanakan akan berkapasitas 7.700 penonton. Untuk sirkuit Sepang di Malaysia, mampu menampung hingga 130.000 penonton sekaligus. Grandstand utama dan 18 corporate suite ber-AC memiliki kapasitas 32.000 penonton. Sedangkan Grandstand K dan F dapat diisi hingga 18.500 penonton yang berhadapan, masing-masing pada belokan 1 dan 7. 3. Panjang trek. Sirkuit Sepang dirancang dengan trek sepanjang 5.542 meter yang dilengkapi 15 tikungan dan 8 lintasan lurus, termasuk 2 lintasan berkecepatan tinggi. Sementara luas keseluruhan area adalah 90 hektar. Sedangkan sirkuit Mandalika dirancang dengan trek sepanjang 4.310 meter yang dilengkapi 17 tikungan, luas keseluruhan area sirkuit adalah 120 hektar. 4. Aspal. Aspal sirkuit Mandalika disebut jauh lebih baik dari apa yang ada di sirkuit Sepang lantaran menggunakan teknologi aspal terbaru, yaitu Stone Mastic Aspal atau SMA. Partikel dari SMA ini tidak terlalu rapat atau terlalu jarang, sehingga permukaannya sangat rata. Karena itu, meskipun telah ada lebih dari 5 tahun, tak perlu dilakukan pelapisan ulang. Sementara aspal di sirkuit Sepang dibuat menggunakan senyawa aspal yang diformulasikan secara khusus sehingga terbentuklah trek yang halus dan tidak kasar. Hal ini agar lintasan bisa menyesuaikan dengan iklim Malaysia dan bisa digunakan sepanjang tahun. Sementara itu, batu sungai halus digunakan untuk lapisan kerikil di sepanjang trek. Itulah beberapa perbandingan sirkuit Mandalika versus sirkuit Sepang Malaysia. Menurut kamu gimana nih? Mana yang lebih unggul? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Bye-bye!